Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Baiklah anak-anak ibu semuanya. Sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, Ibu meminta bantuan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Ibu ucapkan kepada Ananda Rian yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kesiapan Ananda untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Baiklah, untuk absen yang pertama, apakah Asmi Wandraini hadir? Hadir, Bu. Selanjutnya Resti Rizal. Hadir, Bu. Resti Rizal apakah hadir? Hadir, Bu. Mustika Lara. Hadir, Bu. Wika Wirya. Saya hadir, Bu. Riando Prandivaye. Hadir, Bu. Dinda Nursal. Hadir, Bu. Andini Sofina. Hadir, Bu. Dan yang terakhir Fania Petriana. Hadir, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu ucapkan kepada Ananda yang sudah hadir pada hari ini untuk mengikuti proses pembelajaran. Untuk selanjutnya, terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Ibu ingin memberikan pertanyaan mengenai materi kita pada hari ini. Nah, kepada Ananda yang bisa menjawab dipersilahkan. Pertanyaannya adalah, ketika kita ingin bepergian ke suatu tempat yang cukup jauh, mana yang lebih cepat jika kita berjalan kaki atau menggunakan kendaraan, dan mengapa? Kepada Ananda yang bisa menjawab, dipersilahkan. Saya izin menjawab, Bu. Ya, Asmi, silahkan. Menurut saya lebih cepat menggunakan kendaraan, karena jika kita berjalan kaki, tubuh capek, dan kita juga butuh istirahat. Jadi, membutuhkan waktu yang lama, sehingga kalau lama di perjalanan, dan itu akan memakan waktu. Dan kalau jika pakai sepeda motor, hanya mengandalkan bensin yang sudah terisi. Jadi, lebih cepat, begitu. Oke, bagus sekali jawaban dari Ananda Asmi. Jadi, itulah jawaban dari Ananda Asmi tadi. Nah, mengapa kita penting mempelajari sebelumnya materi Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini adalah mengenai enzim dan metabolisme sel. Nah, mengapa kita perlu mempelajari tentang enzim? Karena pada makhluk hidup, enzim berperan sebagai katalis biologis untuk mempercepat laju reaksi kimia seperti konversi energi, pencernaan makanan, dan biosintesis. Nah, bila dibandingkan dengan katalis sintetik dan katalis anorganik, enzim memiliki kekuatan katalitik yang jauh lebih besar. Oke, itulah pengantar motivasi dari Ibu. Untuk baiklah Ananda semuanya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada
tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. sebentar. Baiklah, materi kita pada hari ini adalah mengenai metabolisme dan enzim. Sebelumnya, kita mengetahui kompetensi inti dulu yang harus dicapai, yaitu yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif. Serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Untuk KI 3 dan KI 4 ini, nantinya untuk pengetahuan dan keterampilan. Silahkan Ananda baca saja yang untuk KI 3 dan 4 ini. Lalu kita masuk ke KD. Dari KI tadi diturunkanlah KD sikap spiritual, dan KD sikap sosial. Nah, di sini Ananda juga bisa membaca untuk kompetensi dasar dari sikap spiritual dan sikap sosial itu sendiri. Kita naik saja. Lalu ini ada indikator pencapaian kompetensi dari sikap spiritual dan sikap sosial. Dan Ananda juga bisa membacanya. Oke, lanjut saja. Nah, sampailah kita pada materi kita hari ini, yaitu mengenai KD 3.2 dan KD 4.2, yaitu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Untuk KD keterampilannya, menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan reaksi anaerob. Nah, untuk materi pertemuan 1 ini, kita baru membahas mengenai pengertian enzim, penggolongan enzim, komponen penyusun enzim, dan sifat-sifat enzim. Adapun tujuan pembelajaran daripada pertemuan 1 ini, agar peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari enzim, penggolongan enzim, komponen penyusun enzim, dan sifat-sifat enzim. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya Ibu menjelaskan kepada Ananda terlebih dahulu apa strategi yang kita gunakan dalam pertemuan 1 ini. Nah, di sini kita akan menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Dalam pembelajaran kooperatif model Jigsaw ini, siswa dibagi dalam beberapa kelompok belajar yang heterogen yang beranggotakan 3-5 orang, yang identik dengan pola kelompok asal dan kelompok ahli. Di sini siswa bekerja sama, saling ketergantungan positif, dan bertanggung jawab secara mandiri. Nah, dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw ini diharapkan siswa mampu memahami materi tersebut, di mana adanya rasa tanggung jawab secara mandiri untuk mempertanggungjawabkan materi yang sudah dibagi-bagi dalam kelompok asal tersebut. Oke, untuk itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan masuk kepada kegiatan inti kita. Tadi kita akan menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Itu ada identik dengan kelompok ahli dan kelompok asal. Baiklah, Ibu akan mencoba membagi Ananda menjadi 2 kelompok asal dengan 1 kelompok terdiri dari 4 orang. Ibu akan mencoba membaginya. Kelompok asal 1
itu anggotanya adalah Asmi, Resti, Lara, dan Riando. Untuk kelompok asal 2 itu anggotanya adalah Dinda, Andini, Fania, dan Wika. Apakah Ananda sudah mengetahui anggota kelompoknya? Sudah, Bu. Ini merupakan kelompok asal. Kelompok asal, setelah itu nanti Ananda akan dibagi menjadi kelompok ahli. Apa yang dimaksud dengan kelompok ahli? Kelompok ahli adalah anggota-anggota dari kelompok asal 1 dan kelompok asal 2 yang memiliki materi yang sama, yang mendapatkan tanggung jawab yang sama, itu bergabung menjadi satu kelompok yang dinamakan dengan kelompok ahli. Nah, jadi materi kita ada 4. Yang pertama adalah mengenai konsep metabolisme dan macam-macam metabolisme. Yang kedua mengenai pengertian enzim dan penggolongan enzim. Yang ketiga mengenai komponen penyusun enzim. Dan yang keempat mengenai sifat-sifat enzim. Jadi, setelah ini, Ananda silahkan di dalam kelompok asal membagi materinya masing-masing dari 4 materi tersebut. Dari 4 materi tersebut, silahkan Ananda membaginya. Dan mendapatkan tanggung jawab masing-masing dari 4 materi tersebut. Sebelumnya, Ibu akan share screen terlebih dahulu untuk materinya. Materinya adalah ini, konsep metabolisme dan macam-macam metabolisme, pengertian enzim dan penggolongan enzim, komponen penyusun enzim, dan sifat-sifat enzim. Sampai di sini apakah Ananda paham dengan tugasnya? Insya Allah paham, Bu. Baik. Untuk nantinya setelah Ananda bergabung di dalam kelompok ahli, di dalam kelompok ahli itulah Ananda mempelajari subbab yang sama dengan teman anggota kelompok lainnya. Nah, setelah nanti Ananda berdiskusi, sudah mendapatkan bagiannya, nanti Ananda bergabung lagi ke tim asal. Untuk diskusinya, silahkan Ananda berdiskusi di grup WA, Ananda. Nanti akan Ibu kirimkan LKPD melalui grup WA. Setelah Ananda mengerjakan LKPD, nanti LKPD itu akan dipresentasikan di Zoom ini. Untuk itu, Ananda silahkan untuk keluar dulu dari Zoom untuk 15 menit saja. Setelah itu, kita akan mendiskusikan dan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok tadi di Zoom ini. Jadi, Ibu beri waktu Ananda 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Ibu akan mengirimnya lewat grup WA. Oke, Ananda silahkan Ananda untuk keluar dari Zoom terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semuanya. Sudah 15 menit waktu untuk Anda berdiskusi di grup WA. Untuk selanjutnya, kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok untuk mengisi LKPD tadi. Di antara 2 kelompok tadi, dari kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya, dipersilahkan.
Izin Bu dari kelompok kami. Oke, silahkan kelompok Wika untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami. Kelompok kami yang berontakan Dinda Nursal, Andini Sofina, Fania Petriana, dan saya sendiri Wika Wirya. Baiklah, hasil diskusi kami mengenai enzim dan metabolisme sel. Pertanyaan pertama yaitu yang akan dibacakan oleh Andini. Kepada Andini dipersilahkan. Baiklah. Pertanyaannya, pada percobaan di laboratorium diketahui bahwa ketika enzim laktase yang dicampur laktosa memiliki laju reaksi tertinggi pada suhu 480 Celcius. Sementara pada proses pengolahan makanan, laktase digunakan pada suhu yang lebih rendah, yaitu 50 Celcius. Jelaskan alasan penggunaan laktase pada suhu yang relatif lebih rendah. Maka hasil diskusi kami ialah penggunaan laktase pada suhu yang relatif lebih rendah ini dimaksudkan agar laktase tetap bertahan dalam kondisi yang stabil, yaitu pada pH netral, dan ruangan memungkinkan berbagai faktor luar untuk mempengaruhi kerja enzim laktase. Untuk mengantisipasi kerusakan enzim laktase saat proses pengolahan makanan ini, maka enzim laktase dipertahankan dalam keadaan stabil sehingga jika suatu saat faktor lingkungan, misalnya ada kenaikan suhu di lingkungan, cenderung merusak enzim laktase. Namun jika awalnya enzim laktase dikondisikan pada suhu 48 derajat Celcius, maka jika ada faktor lingkungan, misalnya ada kenaikan suhu pada enzim laktase, akan mengalami kerusakan sehingga proses pengolahan bahan makanan akan terganggu, atau dengan kata lain, bahan makanan yang diproses akan gagal produksi. Terima kasih kepada Andini. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Fania. Kepada Fania dipersilahkan. Mohon maaf, mungkin teman saya ada kendala, maka saya sendiri yang akan membacakannya. Yaitu setelah berlari, tubuh akan merasa lelah, nyeri, dan nafas yang sulit. Apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi keadaan tersebut? Bagaimana mekanisme yang terjadi dalam tubuh kita? Jawabannya yaitu kita harus beristirahat, minum air putih, mengatur nafas, paru-paru memompa keras saat berlari, terjadi saat kita istirahat, paru-paru mencoba melambatkan lagi degutnya. Pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dinda. Kepada Dinda dipersilahkan. Baiklah, soal nomor 3. Apa yang kamu ketahui tentang metabolisme? Jawabannya, metabolisme berasal dari bahasa Yunani metabolismos yang berarti perubahan. Sebagaimana asal namanya, metabolisme semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk pada tingkatan sel. Metabolisme memiliki 3 tujuan, yaitu 1. Konversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. Yang kedua, konversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. Yang ketiga, pembuangan limbah nitrogen. Reaksi yang dikatalisis oleh enzim ini memungkinkan organisme dapat tumbuh dan berkembang biak, mempertahankan strukturnya, dan merespon lingkungannya. Pertanyaan selanjutnya yang akan dibacakan oleh Andini kembali. Kepada Andini dipersilahkan.
Baiklah, saya akan membacakan soal nomor 4. Apa yang dimaksud jalur metabolisme simpang fosfogulanat? Jawaban dari kami ialah jalur metabolisme simpang fosfogulanat juga dinamai jalur metabolisme pentosa fosfat atau jalur simpang heksosa monofosfat adalah jalur metabolisme yang terjadi di dalam cairan sitoplasma. Proses yang menghasilkan NADPH dan pentosa gula 5 karbon. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan yang terakhir, saya sendiri akan membacakannya. Pada malam hari, sebaiknya kita tidak meletakkan tanaman di dekat kita tidur. Hal ini dikarenakan tanaman menghasilkan CO2 dan respirasinya. CO2 tidak baik bagi tubuh jika berlebihan. Apakah tumbuhan hanya melakukan respirasi pada malam hari? Lantas, mengapa kalau siang hari kita bahkan merasa segar berada di dekat atau di bawah tanaman yang rindang? Jawabannya yaitu karena pada siang hari tanaman melakukan respirasi dengan menghirup gas CO2 dan menghasilkan O2 yang sangat bermanfaat bagi manusia. Itulah hasil dari diskusi kami. Kami akhiri diskusi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk itu marilah kita berikan aplaus kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Untuk selanjutnya, dari presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 2 tersebut, Ibu akan memperkuat lagi pemahaman Ananda mengenai enzim dan metabolisme ini. Jadi, metabolisme merupakan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup maupun di dalam sel. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia organik. Enzim dapat mempercepat tingkat reaksi yang sebenarnya terjadi tapi jauh lebih lambat. Nah, selain itu, adapun komponen daripada enzim ini terdiri dari protein dan non-protein. Komponen penyusun enzim yang berupa protein dikenal dengan istilah apoenzim, sedangkan komponen penyusun enzim yang berupa non-protein dikenal sebagai gugus prostetik. Apa itu gugus prostetik? Gugus yang terdiri dari ion anorganik dan ion organik kompleks. Lalu, bagaimana dengan sifat-sifat enzim? Enzim bersifat biokatalisator. Apakah ada di antara anak-anak ibu yang tahu apa itu biokatalisator? Baik, jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan. Yang dimaksud dengan biokatalisator itu, enzim hanya bisa mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Lalu sifat enzim yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Sifat yang ketiga, kerja enzim bersifat bolak-balik. Yang keempat, enzim menyerupai protein, dan kelima, bekerja pada suhu optimum. Itulah sifat-sifat daripada enzim. Dari penjelasan singkat Ibu tadi, apakah ada yang ingin Ananda tanyakan? Dipersilahkan. Apakah ada di antara Ananda yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, Wika, silahkan. Apa dampaknya kalau enzim itu tidak bekerja baik pada tubuh? Sekian, terima kasih, Bu. Baik, Wika, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Wika sangat bagus.
Tadi pertanyaannya adalah, apa dampaknya jika enzim tidak bekerja baik pada tubuh? Nah, balik lagi kita ke pengertian enzim. Enzim itu kan merupakan salah satu jenis protein di dalam sel yang sangat memiliki peran penting bagi tubuh. Nah, ketika kita kekurangan produksi suatu enzim, itu dapat menyebabkan gangguan metabolisme yang berujung pada penyakit-penyakit serius. Nah, ketika enzim itu tidak bekerja dengan baik, maka penyakit-penyakit akan mudah masuk ke dalam tubuh kita karena proses metabolisme tidak bekerja dengan baik. Begitulah kira-kira jawaban dari Ibu Wika. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Wika. Apakah ada Ananda yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Kalau memang tidak ada, untuk sesi pertanyaan Ibu tutup saja dahulu. Baik. Jadi Ananda, kita sudah sampai pada kegiatan terakhir pada pembelajaran pada hari ini. Jadi untuk memperkuat pemahaman Ananda terhadap materi enzim dan metabolisme sel ini, Ibu akan memberikan kuis kepada Ananda. Jadi, kuisnya itu, Ibu akan tampilkan di sini, sebentar. Ibu tampilkan di sini. Apakah Ananda sudah bisa melihat soal kuisnya? Sudah, Bu. Bisa, Bu. Oke, soal ini tidak perlu Ananda catat, namun Ananda langsung tulis jawabannya di kertas 1 lembar, dan Ananda kirim ke grup WA. Nantinya akan Ibu periksa. Setelah Ibu periksa, skor individu akan Ibu gabungkan siapa yang mendapatkan skor tertinggi antara kelompok asal 1 dan kelompok asal 2, nanti kan Ibu kasih penghargaan. Oke, silakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk Ananda mengerjakan ini. Dan dikirimkan melalui grup WA jawabannya. Oke, Bu. Oke, Ananda. Sepertinya setelah Ibu lihat, sudah beberapa dari anggota kelompok yang sudah mengirimkan jawaban di grup. Untuk Ananda yang belum, agar dipercepat gerakannya. Baik, Ananda semuanya, setelah Ibu periksa jawaban kuis dari Ananda, ternyata yang mendapatkan skor tertinggi adalah dari kelompok 2 yang beranggotakan Dinda Nursel, Andini Sofina, Fania Petriana, dan Wika Wria dengan skor 95. Untuk itu kita berikan penghargaan dalam bentuk tepuk tangan kepada teman-teman kita yang sudah mendapatkan skor tertinggi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan mengerjakan kuis tadi, Ananda bisa lebih memahami materi kita pada pertemuan hari ini. Oke. Untuk itu, bersama-sama marilah kita membacakan hamdalah sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini.
untuk sekadar informasi, untuk pertemuan berikutnya, silahkan Ananda membaca materi mengenai mekanisme kerja enzim dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Jadi, 2 materi itu Ananda baca di rumah terlebih dahulu untuk pertemuan berikutnya. Semoga di pertemuan berikutnya Ananda bisa lebih maksimal dalam mengikuti proses pembelajaran. Untuk itu, Ibu mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Alhamdulillah perkuliahan hari ini berjalan dengan baik. Untuk itu, kita tutup dan kita akhiri perkuliahan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih atas partisipasi Ananda dari tadi sampai akhir perkuliahan ini. Ibu tutup saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Ananda.